Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Datri Erwin Saputro dengan NIM 26050123 120021 dari program studi Oceanografi kelas A angkatan 2023. Aku di sini bakal ngebuat video tugas H+1 Sistem Informasi Geografis, maksudnya praktikum Sistem Informasi Geografis terkait dengan modul 5 yaitu interpolasi. Nah, sebelum kita masuk ke interpolasinya sendiri, kita terlebih dahulu itu harus mengunduh data yang mau kita olah. Datanya itu data curah hujan. Nah, pertama-tama itu kita nanti pergi ke salah satu web. Oke, jadi pertama-tama kita tuh kan harus mengunduh data curah hujannya dulu. Nah, caranya gimana? Kita ke browser kita dulu, kemudian kita ketik website gini. Mana? Benar. Nah, websitenya itu namanya kayak gini guys, CHIRPS. Kemudian kita klik aja. Habis itu kita scroll ke bawah. Nah, kita pilih yang ini nih, yang CRIPS 2.0. Kemudian kita pilih. Habis itu kalau muncul data yang banyak di sini tuh kita pilih yang Indonesian Monthly. Kita klik. Habis itu kita klik di sini. Nah, di sini kan banyak banget tuh. Nah, dari sini sampai bawah tuh. Nah, kita itu kebagiannya benar bulan November 2023. Maka kita cari aja tuh yang bulan November 2023. Berarti yang ini. Nah, kalau udah kayak gini kita ekstrak dulu ya. Bentar, jangan di sini aja. Nah, kalau udah kita balik lagi ke kita balik lagi ke ArcMap ya guys ya. Kita buka dulu ArcMap-nya. Oke, jadi kalau ArcMap-nya udah kebuka, kita langsung add data yang tadi udah kita unduh aja. Nah, ini tadi kan kita nah, sebentar guys ya. Oke, kita lanjutin teman-teman. Maaf tadi ada kesalahan. Jadi kalau misal kita mau mengunduh data November, itu berarti kita kliknya yang bulan Desember di website tadi. Soalnya kenapa? Karena saya tadi kan ngunduh pas kliknya di bulan November pas. Nah, itu malah jadinya yang ke unduh itu yang Oktober. Jadi di loncatin 1 bulan, nanti dia itu jadinya yang ini bulan November. Kalau udah kita tambahin aja, bisa kita tunggu bentar. Kalau udah kayak gini kita okein aja, nggak apa-apa. Nah, kalau udah ini kita bakal ngilangin nilai yang ini nih, yang minus. Caranya gimana? Nah, kalau udah muncul seperti ini, tampilan seperti ini, itu tandanya datanya udah masuk ya. Kita pergi ke yang Arch Toolbox.
Bentar, kita tunggu ya. Nah, kalau udah kita pilih yang spatial analysis tool. Kemudian kita pergi ke yang map algebra. Kita pilih yang ini nih, raster kalkulator. Nah, kalau udah kemarin pesan dari asisten tuh kalau semisal di sini itu kalau bisa jangan pakai keyboard dari laptop gitu loh. Karena tingkat errornya itu di sini tinggi. Jadi kalau bisa kita itu pakai keyboard yang bawaan dari Archmap-nya. Pertama-tama kita itu klik 2 kali di sini di set 0. Kemudian kita klik 2 kali di sini. Habis itu bentar. Oke guys, kita ulang lagi ya. Untuk proses yang ini kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita pilih yang ini, klik 2 kali juga. Habis itu kita pilih yang kurang dari 0. Kemudian kita pilih yang ini, klik 2 kali lagi. Habis itu untuk outputnya itu sebenarnya bebas mau di C atau mau di D atau mau di documents. Tapi karena untuk laptop saya kan nggak ada folder D. Kemudian kemarin udah nyoba di C juga nggak bisa kan. Jadi aku pilihnya di dokumen aja. Kalau udah kita save aja. Sebentar ya, agak nge-lag. Bisa ya? Oh, astagfirullah. Sebentar, untuk namanya itu tadi saya lupa namain. Bentar. Namanya itu bisa pakai nama, terus bulannya 2023 11 dan save aja. Habis itu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya selesai. Ini masih load. Nah, kalau udah ada tanda kayak gini, itu tandanya proses yang kita lakuin itu berhasil. Dan kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, gini nih, udah kelihatan kan? Ini yang tadinya minus jadi 0. Nah, kita bakal lanjut ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, kita bakal lanjutin. Untuk yang bagian ini itu kita bisa unchecklist saja. Nah, kalau warnanya udah kayak gini tuh, nah udah cuma apa, kalau kayak gini kan itu masih legam tuh, masih di bagian lautnya itu masih kayak gelap banget itu kan. Kalau udah kayak gini itu bagian lautnya udah putih kan. Nah, kita itu bisa ubah warna dari si ininya, petanya. Caranya gimana? Kita klik kanan, kemudian kita pilih ke properties. Kita tunggu dulu. Habis itu kita pilih yang ini. Untuk warnanya itu kemarin saya pakai yang bentar. Nah, yang ini tak oke aja. Nah, kalau udah ini kan data kita itu masih data raster kan, kita bakal ubah ke data point atau data vector. Caranya gimana? Kita pergi ke Archbox lagi, kemudian kita pilih yang conversion tool, kemudian kita pilih yang from raster, kita pilih yang raster to point. Nah, kita masukin tuh yang ini ya, yang udah kita namain, udah kita hilangin itunya loh, yang low-nya tadi kita udah hilangin. Kita klik aja. Habis itu untuk ininya nggak usah diubah. Untuk outputnya itu kalau bisa kita masukin ke tempat yang sama kayak kita nyimpen data curah hujannya. Bentar. Nah, kalau udah kita ketik aja nama kita, kemudian underscore titik ya, titik karena datanya kan data vektor titik. Kemudian kita ketik aja bulan yang kita teliti 2023 11. Habis itu kita klik save aja. Habis itu kita oke. Nah, kalau udah berarti data kita itu udah jadi data point. Selanjutnya kita bakal melakukan proses yang selanjutnya. Nah, maaf ya teman-teman, tadi masih buffering untuk intinya apa namanya
pengubahan data raster kita ke data point. Nah kalau udah jadi data point itu bakal kayak gini nih bentuknya. Jadi bakal ada bentar. Bakal bentuknya itu poin-poin yang gini nih. Nah ini kan kayak titik kan. Nah itu berarti udah jadi data point. Nah habis itu kita bakal lanjut ke proses selanjutnya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kita bakal ngecek dulu apakah titik-titik ini tuh udah memiliki koordinat. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pergi ke properties. Tunggu bentar, habis itu kita pilih yang ini, search. Nah, jadi untuk yang di search itu kan apa namanya? Belum ada titik koordinatnya, masih ada tanda-tandanya tuh, kayak di sini kan 92, bla 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 tanda-tandanya. Di sini juga sama kan. Nah kita bakal nambahin titik koordinat pada setiap titik di peta ini. Caranya gimana? Kita pergi ke Art Toolbox, kemudian kita pilih yang ini. Bentar, mana ya? Nah kita pilih yang data management tools, kemudian kita pilih yang ini, projection and transformation. Kita pilih yang paling bawah, yaitu project. Nah habis itu untuk yang input dataset atau feature class itu kita masukin yang titik. Nah kalau misal kayak gini nih, itu kan pasti dia bakal kayak error gitu loh. Bakal ada tanda silang, juga ada tulisan ini error. Nah untuk ngilangin errornya, kita itu bakal masukin titik koordinatnya. Caranya gimana? Untuk yang input koordinat sistem itu kita pilih yang WGS 1984, kita oke. Habis itu untuk outputnya kita masukin di tempat yang sama aja, kemudian kita masukin namanya itu pakai nama kita, kemudian underscore project, habis itu underscore bulan yang kita amati. Kalau udah kita save aja. Nah untuk output koordinat sistem itu kita pakainya yang WGS 1984 UTM zone 48S. Kalau misal punya teman-teman belum ada, bisa langsung diketik di sini aja kayak gini, WGS 1984 UTM. Nah langsung keluar kan. Nah kalau udah kita langsung ke, atau bisa dicari manual juga bisa, tapi itu lama. Kalau misal belum ada, dicari aja, kayak diketik di sini atau dicari ke bawah itu bisa. Kemudian nanti dijadiin favorit aja biar gampang kayak gini. Kalau udah kita klik oke. Kalau udah kayak gini kita oke aja. Nah kita tunggu sampai prosesnya tuh selesai. Nah guys ya, kita tunggu prosesnya selesai. Nah kalau udah selesai tuh dia bakal muncul tanda kayak gini, kemudian kita yang ini close aja. Nah di sini di table of contentnya itu kan nggak ada layer yang project tuh. Nah jadi kita itu kalau misal belum muncul yang projectnya, layer projectnya, kita tambahin manual aja, nggak apa-apa. Nah yang ini nih kita tambahin aja. Nah kalau udah kayak gini kita bakal masuk ke proses selanjutnya. Nah kalau data projectnya udah masuk, kita bakal cek dulu apakah dia udah ada koordinatnya. Kita ke properties.
Nah di sini kan udah muncul koordinatnya tuh, yang left udah ada meternya, yang right udah ada meternya. Nah itu tandanya proses penambahan koordinatnya itu berhasil. Kemudian kita bakal lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penambahan wilayah Indonesia aja. Jadi ini kan masih ada yang di luar negeri tuh, ada yang di Pematang sini, ada yang Filipina, ada yang sini, ada yang ini. Nah kita itu bakal ambil yang bagian Indonesia aja. Caranya gimana? Jadi kita add data aja. Bentar. Kita add data aja. Nah kemarin kan sama asisten udah dikasih tuh kayak buat yang data Indonesianya, kita pergi yang ke keperluan aja karena punya saya di sini. Kita ke folder yang dikasih yaitu folder data Indonesia. Habis itu kita pilih yang indodistrict.shp dan kita add. Nah kalau udah bentar maaf ya. Nah kalau udah yang bagian ini bisa sama ini bisa di unchecklist saja. Nah kalau udah kita pergi ke zoom to layer, open attribute table. Nah di sini tuh kan ada banyak banget tuh. Nah kita bakal milih salah satu daerah aja. Kita pergi ke select by attribute, kemudian kita pilih yang nama provinsi, klik 2 kali. Habis itu sama dengan get unique values, kita pilih yang Bangka Belitung. Habis itu kita apply. Bentar. Jadi sebentar ya, sebentar. Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Jadi tadi ada sedikit masalah, jadi ininya tak ganti dulu. Nah kalau udah dimasukin layer Indo Districtnya, kita unchecklist yang bagian ini, kemudian yang bagian ini kita juga unchecklist. Kemudian kita pergi ke open attribute table. Nah di sini tuh kan ada banyak banget tuh kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Nah kita itu bakal pilih bagian Bangka Belitung aja. Supaya lebih gampang untuk nyarinya, kita pilih yang ini, select by attributes, kemudian kita ketik yang ini, klik 2 kali, dan kita pilih get unique value sama dengan Bangka Belitung, klik 2 kali, jadi kita apply. Nah kalau udah muncul biru-biru kayak gini, itu kita zoom to layer di bagian sini. Nah nanti dia itu bakal kembali ke posisi semula. Oke kita lanjut guys, jadi kita bakal masuk ke tahap interpolasinya. Kita zoom dulu bagian Bangka Belitung. Nah bentar. Nah kalau udah kita pilih yang ini, dan kita pilih yang select by rectangular, kemudian kita pilih yang ini. Nah kalau udah kita bakal masuk ke bentar. Nah kalau udah kayak gini kita bakal masuk ke art toolbox, kemudian kita pilih yang interpolasi, kemudian kita pilih yang spline dulu aja nggak apa-apa. Kita masukin yang ini. Bentar. Oke kita lanjut. Jadi kita pakai yang ini aja, yang project. Habis itu kita ganti yang ini, kan tadinya poin, kita ganti ke yang gird. Kemudian untuk namanya kita sesuaikan aja, karena ini namanya nggak bisa panjang-panjang, jadi namanya kayak gini aja, D3 021 spline. Gini aja deh, spline 11, karena kan tadi bulannya itu bulan November, jadi biar gampang aja gitu loh. Sebenarnya namanya ini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, tapi ini kayak gini aja nggak apa-apa. Kemudian kita save. Habis itu yang ini kita ganti jadi 1000 aja. Nah kalau udah kita klik OK. Kita tunggu ya sampai dia berhasil. Nah nantinya dia itu bakal berhasil kayak gini. Bentar, tak zoom lagi aja.
Nah dia itu kan udah berhasil tuh. Nah kita bisa ke interpolasi berikutnya, caranya masih sama kayak tadi. Misal pakai yang IDW, tinggal masukin aja ya tadi. Kita ganti ke yang GERD, kita juga masukin punya kita D3 apa tadi, IDW ya, IDW 11. Nah kita save. Yang ini juga kita ganti ke 1000. Nah, habis itu kita langsung klik oke aja. Kita tunggu prosesnya selesai nih. Nah kalau udah dia itu bakal muncul kayak gini. Terus kita juga bisa interpolasi yang lain. Malah ke proses maaf. Kita ke sini jadi salah pencet guys. Terus ke sini dragging, habis itu kita masukin deh yang ini, dan ini juga ganti jadi GERD. Kemudian ya ini ganti juga outputnya jadi D3 rigging 11. Habis itu kita save. Untuk ini tetap ordinary aja, ininya kita ganti jadi 1000. Habis itu kita oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah kemudian kita bakal masuk ke proses interpolasi selanjutnya. Kita pergi ke Art Toolbox, kemudian kita ke yang natural neckboard, kita tinggal masukin yang ini, dan ini juga ganti GERD. Ini kita ganti D3 NN aja gitu ya guys ya, 11. Kemudian kita save, ininya ganti 1000 juga. Habis itu kita oke. Nah karena dapat info dari asisten kalau semisal yang topo to raster itu nggak perlu dikerjain, maksudnya di video ini, jadi cuma ada 4 interpolasi yang dilakukan oleh saya. Yang pertama ada natural neckboard, ini kita bisa lihat ya perbedaannya. Nah ini untuk natural neckboard, kemudian yang ini untuk rigging, yang ini untuk IDW, kemudian yang ini untuk spline itu. Nah udah sih guys, gitu aja. Ini juga bisa diganti warna, tapi ya gak apa-apa sih kayak gini, saya suka juga kayak gini. Ini bisa diganti warna. Kemudian untuk modul 5 ini nggak perlu diekspor, maksudnya data yang ini hasil dari kita cukup screenshot, jadi nanti kita masukin ke laporannya itu dalam bentuk screenshot. Tapi kalau mau di save juga nggak apa-apa, cuma nggak perlu diekspor aja. Nah udah cukup video H+1 dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.